harta tidak berkurang karena sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala dan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala dan mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathalil habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kepada Allah atas nikmat yang terlimpahkan kepada kita semuanya. Masya Allah. Syukur yang tiada terhingga atas nikmat iman dan Islam ini. Masya Allah, alhamdulillah. Sehingga kita memasuki Ramadan dengan sangat gembira mengharap ampunan dan maghfirah Allah, ampunan serta pahala-pahala di sisi Allah. Nikmat yang kedua yang tiada bandingnya juga adalah nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan nikmat kesehatan itu kita bisa melakukan amal soleh di Ramadan ini, kuat untuk menjalankan ibadah wajib, ibadah shaum di bulan Ramadan dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, dan kita sangat berharap akan syafaatnya. Tetapi harapan itu jangan harapan kosong. Maksud saya adalah dengan kecintaan kita kepada beliau, Masya Allah. Kemudian yang kedua, senantiasa uri-uri, kata orang Jawa, menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan kemudian memperbanyak sholawat kepadanya. Mudah-mudahan dengan seperti itu syafaat dari Rasulullah nanti kita dapatkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini sedikit kita bisa mengkupas atau membahas tentang keutamaan sedekah. Keutamaan sedekah, bahwa Allah mengabarkan melalui Rasulullah bahwa surga itu ada 8 pintu, ada 8 pintu. Di antaranya adalah babus sedekah. Babus sedekah. Siapa yang akan dipanggil oleh pintu sedekah ini? Adalah mereka yang ahli sedekah. Jamaah yang dirahmati Allah, tadi saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Fi sabilillah. Sangat banyak fi sabilillah itu. Tapi kalau zakat maka distribusinya ke 8 asnaf. Tapi fi sabilillah yang lain sangat luas konteksnya. Dan memang sedekah ini adalah ibadah yang mempunyai efek luas, ya. Tidak hanya pada pribadi, tetapi pada orang lain. Yang kemudian efek itu mudah-mudahan memberikan hal-hal yang positifnya, insya Allah, kepada yang menerimanya. Banyak sekali fisabilillah itu.
ada mungkin di bidang pendidikan atau pembangunan masjid, atau bahkan membantu saudara-saudara kita di Palestina. Masya Allah. Jadi luar biasa. Kemudian apa balasannya? Kamathali habbatin ambatat sam'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah akan membalasnya itu seperti sebutir biji. Masya Allah. Bayangkan jemaah, sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir, yang masing-masing bulir itu 100 biji. Artinya dari satu itu kemudian dibalasi 7 kali 100, 700 kali lipat. Masya Allah, luar biasa kemahamurahan Allah terhadap kita, orang-orang mukmin yang ahli sedekah itu, yang menginfakkan hartanya fisabilillah. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, keutamaan pertama sudah dijanjikan Allah melalui surat Al-Baqarah ayat 261. Akan dilipat gandakan pahalanya. Kemudian janji Rasulullah melalui sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallaha 'abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadda'a ahadullaha illa rafahullahu azza wa jalla. Hadis ini ada beberapa keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya, kepada orang yang beriman untuk melakukannya. Yang pertama, tadi hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, harta tidak berkurang karena sedekah. Jamaah yang dirahmati Allah, ini harus diyakini, sekali lagi harus diyakini. Kenapa? Karena kalau di atas kertas kita punya uang 1 juta, kemudian kita infakkan 100.000 di atas kertas, maka jadinya tinggal 900, ya, 900.000. Tetapi di hadis ini Rasulullah mengabarkan janji Allah bahwa harta tidak akan pernah berkurang karena sedekah. Kenapa? Akan diganti oleh Allah. Yang jelas ketika kita ikhlas karena Allah fisabilillah, insyaallah, maka pahala di sisi Allah itu sudah tercatat, dan itulah yang akan abadi, menemani kita di alam barzah sampai di akhirat nanti. Kemudian insyaallah di suatu saat yang lain Allah akan menggantinya melalui jalan-jalan yang tiada terduga. Jalan rezeki minallah yang halal, dari jalan yang tidak terduga, yang kita tidak sama sekali menduganya. Masya Allah. Dan ini butuh keyakinan. Sekali lagi butuh keyakinan. Selanjutnya, keutamaan sedekah membersihkan harta dan jiwa. Di surat At-Taubah ayat 103, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah dibantu oleh panitia ZIS, panitia zakat infak sedekah atau lazis atau semacamnya, yang Masya Allah mereka sesungguhnya adalah membantu kita untuk membersihkan harta kita. Dan luar biasa kinerja kerja teman-teman di panitia ZIS itu, karena
Mandatnya, tanda petik, mandatnya dari Allah. Khudh min amwalihim, ambillah sedekah dari mereka. Khudh min amwalihim shadaqatan, yang untuk apa? Untuk membersihkan harta kita. Kemudian keutamaan yang lain adalah mengundang rezeki. Mengundang rezeki, Masya Allah. Ini tadilah yang Allah akan memberikan ganti kepada orang-orang yang menginfakkan rezekinya di jalan Allah. Di surat Saba ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa yang saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Masya Allah. Inilah tadi yang saya katakan, faktor keyakinan itu. Kita harus yakin betul ketika kita infak fisabilillah, maka harta kita tidak akan pernah berkurang. Tidak akan pernah berkurang, insya Allah. Kemudian janji Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, tidaklah ada suatu hari pun di mana hamba-hamba Allah masuk pada waktu pagi hari kecuali ada dua malaikat yang turun. Perhatikan jemaah, dua malaikat yang turun. Maka salah satu di antara mereka berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Masya Allah. Doa mana yang tidak akan dikabulkan? Ini doanya malaikat. Ya jemaah, doanya malaikat. Dan malaikat yang lain, ya Allah, berikanlah kerugian kepada orang-orang yang menahan hartanya. Naudzubillah. Orang tua kita menasihati kita, le infakowe setiap subuh seberapapun. Pertama ini mengajarkan, karena memang rasa kedermawanan itu harus dilatih. Menurut saya rasa kedermawanan itu harus dilatih, sehingga hati kita tidak awal, bahasa Jawanya awal, apa ya bahasa? Tidak berat, ya, tidak berat. Dia harus dilatih. Dan nasihat orang tua saya itu seperti itu. Infako setiap pagi berapapun, masukkan ke kotak amal. Tepatnya ini adalah nasihatnya ibu mertua saya, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan. Ya. Jadi melatih kedermawan. Yang kedua adalah melatih keistiqomahan. Masya Allah. Amal yang sedikit tetapi istiqomah itu lebih dicintai Allah. Yang selanjutnya adalah keutamaan sedekah ini menghapus dosa. Masya Allah. Hadis Rasulullah SAW bersabda, was-sadaqatu tudfi'u khati'ata kama yudfi'u ma'un nar. Dan sedekah akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Masya Allah. Janji yang luar biasa ketika kita yakini. Terakhir, sedekah menghapuskan fitnah. Dalam hadis Hudzaifah disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu as-siyamu was-sadaqah wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Masya Allah.
fitnah seseorang di keluarganya, di hartanya, dan anaknya, serta tetangganya. Bisa terhapus oleh apa? Oleh as-salatu wasiyamu was-sadaqatu dan wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bisa terhapus oleh salat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita di sisa Ramadan ini dengan mengisi waktu-waktunya dengan segala suatu kegiatan kebaikan. Latihlah hati kita, perasaan kita, keyakinan kita untuk sedekah fisabilillah, untuk infak fisabilillah setelah mengeluarkan zakat-zakat yang wajib dari kita. Yakin bahwa ada pahala yang besar di sisi Allah. Yakin bahwa Allah akan membersihkan harta kita menjadi harta yang barokah, yang manfaat, maslahah fitin wa dunia, maslahah untuk keluarga kita, maslahah untuk akhirat kita, dan insya Allah barokah untuk semuanya. Walam shawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi catatan dan bahan renungan kita semuanya. Sekali lagi kita mohon kepada Allah untuk terus memberikan kekuatan kepada kita dan melatih hati kita untuk bisa sedekah, bisa ringan hati kita menginfakkan harta-harta kita fisabilillah. Walam shawab. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.